Ternyata ada nih 5 tingkatan marketer kalau kita mau dapat sales hingga miliaran rupiah. Case-nya dalam bisnis online ya. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium. Channelnya para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Bagi kita yang sekarang berkecimpung sebagai advertiser, baik yang lama maupun yang baru mulai, gua mau berbagi insight tentang 5 tingkatan marketer atau advertiser yang gua sadur dari videonya Ben Head, salah satu mastah level dunia di bidang Meta Ads. Ternyata nih, menurut dia ada 5 tingkatan marketer atau advertiser ya. Dan di video kali ini gue bakal jelasin 5 tingkatan itu apa aja dan gimana sih cara kita mencapai level tersebut menurut Ben Head ini ya. Harapannya di tahun 2023 kita sama-sama bisa naik kelas nih. Kita mulai ya dari level 0 marketer. Bisa dibilang nih, orang-orang yang ada di level ini itu nggak tertarik sama sekali di bidang advertiser. Belum ada pengetahuan, belum punya pengalaman. Nah, orang-orang tadi bisa kita kelompokkan menjadi level 0 marketer. Untuk di level 1, itu orang-orang yang udah mulai ada ketertarikan dengan bisnis online advertising. Udah nonton video YouTube, udah baca-baca artikel, bahkan nih udah mulai coba-coba untuk beriklan. Tapi jadinya masih meraba-raba, malah cenderung buang-buang waktu dan budget iklannya. Kemungkinan karena emang nggak punya mentor ya. Jadi nanti orang-orang level 1 ini bilangnya Facebook Ads, Meta Ads, Instagram Ads itu udah nggak work lagi. Padahal sampai sekarang masih work kok. Kalau di level 2 marketer, biasanya orang-orangnya nih udah punya pengalaman untuk beriklan di paid traffic. Mungkin udah ikut kursus Meta Ads yang berbayar. Dan effortnya untuk belajar dan spending budgetnya itu juga udah lumayan banyak. Jadi bisa dibilang nih, orang-orang di level 2 ini udah mulai mendatangkan profit dari paid trafficnya. Selain dia running campaign untuk produknya sendiri, bisa jadi orang-orang di level 2 ini juga bekerja di perusahaan atau di digital agency. Jadi di level 2 ini sebenarnya orang-orang yang udah tahu nih teknik mana yang work dan mendatangkan profit. Tapi semuanya masih dikerjakan sendiri. Hayo, kayak siapa tuh? Sombong amat. Next level atau yang bisa kita sebut di level 3 marketer, di level ini udah mulai untuk meng-hire orang lain. Jadi ada tugas-tugas yang bisa didelegasikan. Udah mulai untuk meng-hire advertiser, copywriter, graphic designer, customer service, hingga admin dan bagian packing. Nah, dengan udah terbentuknya tim ini, makin banyak lah yang bisa dilakukan oleh level 3 marketer dibandingkan saat masih menjadi level 2 marketer. Tapi kekurangannya itu orang-orang yang di-hire oleh level 3 marketer ini biasanya masih pemula cuy, alias belum expert nih. Jadi perlu waktu untuk bisa mentransfer knowledge dari si ownernya. Kalau kita udah di level 3, bisa nih untuk mulai menghasilkan sales miliaran rupiah kalau timnya udah solid nih. Dari pengalaman gue sendiri, kalau kita mau mulai untuk meng-hire orang lain, itu bisa dimulai dari meng-hire bagian admin atau packing. Dan selanjutnya bisa untuk mulai meng-hire customer service. Karena kerjaan CS dan rekap itu takes time banget cuy kalau kita kerjain sendiri. Dan dari pengalaman gue pribadi sih, teman-teman di lingkungan gue sesama penjual online itu juga kebanyakan berada di level 2 dan 3 ini. Entah masih single fighter atau udah bangun tim. Dan memang kalau kita tarik secara global, orang-orang biasanya kebentok di level 3 ini. Kenapa sih banyak yang mentok di level 3? Karena kalau kita mau naik ke level 4, itu butuh effort dan sumber daya yang luar biasa. Level 4 ini sebenarnya mirip dengan level 3, tapi perbedaannya adalah kualitas orang yang di-hire, dan itu mendatangkan perbedaan yang cukup besar. Orang-orang yang di-hire level 4 ini biasanya merupakan profesional yang ahli di bidangnya. Misalnya nih, kita melihat ada potensi untuk beriklan di platform lain. Daripada kita belajar sendiri, ngulik sendiri, dan itu makan waktu, kita delegasikanlah, kita bayar orang-orang terbaik yang udah ngerti nih beriklan di platform tersebut. Kalau kata si Ben Head ini, orang-orang di level 4 marketer itu dengan sumber daya dan pengalaman yang udah mumpuni dapat dengan mudah menghasilkan sales hingga 10 juta dolar cuy. Gila.
duitnya gede banget itu mah. Terus kalau yang level 5 gimana lagi tuh bang? Kalau gue pribadi sih juga ngeliat penjabarannya ya masih kayak di angan-angan nih. Tapi kembali kalau menurut si Ben Head ini, orang-orang di level 5 tadi itu mainnya udah visi. Jadi lihat dari helikopter view. Karena udah punya tim yang expert di bidangnya, si level 5 marketer ini tinggal bawa visi dan misi perusahaannya mau jadi seperti apa. Orang-orang tim di bawahnya yang bakal mewujudkannya. Karena timnya ini udah lengkap dan mumpuni, orang-orang di level 5 tadi nggak bilang lagi secara spesifik, gua mau nargetin penjualan 20% naik dari Facebook Ads. Tapi mereka bakal bilang, gua mau secara global naik penjualan 20% dari semua platform. Tinggal ntar tim di bawahnya lah mikirin gimana cara naikin penjualan secara keseluruhan. Kalau kita lihat nih, dari 5 tingkatan tadi, ada satu persamaan yang mesti dilalui, yaitu semuanya tentang waktu yang dilalui untuk bisa naik ke level selanjutnya. Big question is, bisa nggak sih kita skip langsung ke level selanjutnya? Misal dari level 3, langsung loncat nih ke level 5. Jawabannya secara umum bisa dibilang sih, nggak mungkin. Karena seperti dijabarin di awal, untuk naik ke level 5, itu kita perlu meng-hire orang-orang yang udah level 4 atau 3. Bisa dibilang nih, dengan segudang pengalamannya, bayaran si level 4 ini pasti mahal banget. Selain itu, orang-orang udah di level 4 kemungkinan juga mau bekerja sama dengan orang yang punya skill dan kemampuan di atasnya. Atau paling nggak sama deh. Karena kan yang diperlukan oleh orang-orang level 5 itu adalah visi yang lebih luas. Yang mana pengalaman dan sumber daya untuk beriklan itu hanya bisa dilalui melalui serangkaian progres dari level 0. Setuju nggak? Next stepnya gimana nih bang? Buat teman-teman yang udah nonton video ini, hampir pasti nggak mungkin lah di level 0 lagi. Karena mungkin udah nonton video-video gue sebelumnya dan menjalankan campaign iklan. Jadi bisa kita bilang lah, teman-teman minimal ada di level 1. Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus tahu nih, sekarang kita itu ada level berapa. Misalnya nih, kita sekarang ngerasa melakuin semuanya sendiri, berarti kita masih ada level 2. Jadi kalau kita mau naik kelas ke level 3, kita perlu meng-hire orang-orang yang bisa kita delegasikan tugasnya. Supaya nih, kita bisa naik ke level 3. Yang kedua, bisa persiapkan sumber dayanya. Bisa dibilang siapin duit deh, karena kita perlu uang untuk membayar tim yang akan kita hire. Semakin banyak pengalamannya, maka bayarannya semakin tinggi cuy. Tentunya ada mindset yang perlu kita kembangkan juga. Kalau selama ini kita ngerjain semuanya sendiri di level 2, pas nanti kita mulai untuk naik ke level 3 dan mulai meng-hire orang, perlulah dikembangkan sistem dan kepercayaan supaya kita nih bisa mendelegasikan tugas ke tim kita. Percuma dong udah bayar orang, tapi ujung-ujungnya dikerjain sendiri. Nah, kalau teman-teman nih sekarang ada level berapa ya? Jangan-jangan udah level 5 semua cuy, Sultan. Diskusi di kolom komentar yuk. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang Facebook Ads, bisa coba cek kelas Facebook dan Instagram Ads dari Kampung Marketing. Modulnya lengkap, mulai dari teori hingga praktek ada. Materinya juga mengikuti perkembangan update terbaru Meta Ads dan full support dari mentornya. Plus, bonus menarik buat para peserta kelas. Linknya bisa cek di deskripsi video ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, Thai Premium.